Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pekerjaan instalasi plumbing pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Jadi untuk sistem plumbing atau instalasi plumbing sendiri adalah jaringan pipa, katup, dan juga perlengkapan sanitasi yang terpasang di dalam bangunan sebagai tempat untuk menyalurkan air atau gas. Nah, terbagi menjadi instalasi air bersih, instalasi air bekas atau grey water, dan juga instalasi air kotor atau black water. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai instalasi air bersih. Nah, untuk instalasi air bersih bersumber dari PDAM, sumur bor atau sumur pompa. Nah, untuk distribusinya yaitu dia ada pipa utama dari pompa ke tangki, lalu disalurkan bercabang sampai ke titik layanan berupa alat-alat saniter yang bisa kita gunakan langsung di dalam rumah tinggal. Nah, untuk sistemnya sendiri dari instalasi air bersih itu ada sistem downfeed dari atas ke bawah, yaitu air dipompa ke atas tangki dan pendistribusiannya memanfaatkan gravitasi bumi. Jadi bisa lebih hemat energi dan juga alirannya lebih stabil. Selanjutnya yang kedua ada sistem upfeed, yaitu pompa langsung ke titik pemakaian. Jadi tanpa menggunakan tangki atas, dan juga untuk penyalurannya itu kurang stabil karena tekanan juga tergantung dengan pompa, apalagi saat listrik padam. Nah, untuk instalasi air bersih ini sendiri, ukuran pipa yang digunakan umumnya adalah 0,5 inch sampai 3/4 inch untuk cabang, dan 1 inch sampai 2 inch untuk utama. Nah, jenis pipanya yaitu PVC, PPR, dan HDPE. Nah, pada instalasi air bersih di sini ada jenis tangki air yaitu ground tank. Jadi untuk tangkinya ada di dalam bawah tanah. Dan setelah dari ground tank disalurkan ke roof tank atau tangki atas. Oke, selanjutnya di sini ada instalasi air bekas atau grey water. Jadi, instalasi grey water ini adalah air yang berasal dari, bisa dilihat dari gambar, yaitu dari bekas mandi, bekas cuci pakaian, ataupun cuci piring. Nah, untuk pengolahannya itu, air ini nanti akan disalurkan ke dalam sumur resapan, atau juga bisa langsung ke saluran kota atau instalasi pengolahan air sederhana. Nah, untuk di dapur karena ada sisa-sisa cuci piring yaitu minyak, ada diperlukan adanya perangkap lemak atau grease trap agar tidak menyumbat pipa. Nah, untuk grey water sendiri ini juga salurannya tidak boleh bercampur dengan black water. Nah, dia harus menggunakan pipa sendiri. Biasanya ukurannya adalah 2-3 inch dengan jenis pipanya yang bisa digunakan yaitu PVC, UPVC, atau SDR. Nah, nanti setelah ke sumur resapan, air tersebut bisa digunakan kembali untuk kebutuhan seperti menyiram tanaman. Selanjutnya di sini ada instalasi air kotor atau black water. Jadi dia berasal dari kloset, yaitu berupa buangan air dan juga kotoran atau padatan dari tinja. Nah, di sini bedanya dengan grey water adalah kalau grey water dia masih berupa cairan, kalau black water dia cairan yang terdapat
padatan black water ini mengandung limbah biologis dan harus diolah di septic tank atau STP, sewage treatment plant, atau yang biasa kita kenal adalah IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Nah, untuk prosesnya di sini di dalam septic tank, air dan padatan tadi akan masuk ke dalam partisi 1, lalu diuraikan secara biologis oleh bakteri alami dari kotoran itu sendiri, dan nanti airnya akan melewati batasan ke partisi 2. Nah, di partisi 2 itu nanti juga masih menguraikan lagi antara air dan juga padatannya sampai ke partisi 3 yang sudah berupa air. Nah, setelah air yang dihasilkan dari pemrosesan ketiga tempat tadi dilanjutkan ke sumur resapan. Untuk selanjutnya air tersebut bisa mengalir lagi ke tanah dan tanpa mencemari tanah karena bakteri-bakterinya sudah terurai. Nah, untuk black water sendiri biasanya menggunakan ukuran pipa yang lebih besar dibanding dengan grey water dan juga instalasi air bersih. Nah, di sini biasanya menggunakan 3 sampai 4 inch dengan jenis pipa yaitu PVC atau UPVC, biasanya tipe D atau juga tipe SDR 41 yang digunakan khusus untuk limbah. Nah, dalam saluran black water tadi ataupun grey water diperlukan juga adanya bak kontrol. Jadi bak kontrol di sini merupakan titik pemeriksaan dan juga pembersihan pipa buangan yang terbuat dari pasangan bata, beton ataupun bahan prefabrikasi. Jadi untuk bak kontrol ini dipasang di titik-titik pertemuan dari pipa-pipa dan juga perubahan arah ataupun perubahan ketinggian pipa. Nah, perlu dipasang juga setiap jarak 6 sampai 12 meter di sepanjang saluran. Untuk gambarnya bisa dilihat di gambar tersebut ada 2 bak kontrol dengan jarak tertentu, dan dapat dilihat di salah satu bak kontrol tersebut menemukan 3 percabangan pipa. Nah, selain bak kontrol, di sini ada jenis septic tank lain yang saat ini lebih banyak digunakan, yaitu bioseptic tank. Nah, untuk sistem kerja bioseptic tank ini, jadi di dalam tangki biofilter itu sudah ada sekat-sekatnya dan setiap bagian memiliki fungsi sendiri-sendiri. Selanjutnya, setelah melewati septic tank tadi terdapat sumur resapan. Nah, di sumur resapan ini berfungsi untuk menyalurkan air hasil penguraian dari septic tank ke tanah, mengembalikan air ke lapisan tanah secara aman dan juga mencegah rembesan limbah ke lingkungan sekitar. Jadi, di dalam sumur resapan itu ada beberapa lapisan. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Lapisan paling bawah terdapat pasir, dilanjutkan dengan ijuk, lalu batu koral, ijuk lagi, dan batu kali. Nah, filtrasi itu nanti berfungsi agar air yang keluar dari sumur resapan adalah benar-benar air yang sudah bisa diterima dengan lebih baik oleh tanah ataupun lingkungan sekitar. Nah, di sini setelah kita membahas mengenai berbagai instalasi plumbing tadi, khususnya pada pemasangan pipanya, dibutuhkan adanya fitting atau sambungan pipa. Nah, di sini ada berbagai jenis, di antaranya ada soket. Nah, soket di sini menghubungkan antara
potongan pipa dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, elbow di sini untuk menghubungkan pipa dengan sudut 90 derajat ataupun 45 derajat. Selanjutnya ada nipple untuk menghubungkan pipa ulir. Dan juga ada adaptor. Adaptor di sini untuk menghubungkan pipa dengan dua jenis yang berbeda. Dapat dilihat jika di salah satu sisi merupakan untuk pipa ulir dan di sisi lainnya untuk pipa polos. Nah, selanjutnya ada union. Nah, di sini sama dengan soket, akan tetapi dia bersifat lebih mudah untuk lepas pasang karena tidak dilem. Selanjutnya, valve. Nah, valve di sini adalah untuk membuka dan menutup atau bisa disebut juga katup dari saluran instalasi air. Nah, selanjutnya ada T. T di sini berfungsi untuk menghubungkan percabangan pipa yang terdiri dari 3 cabang. Selanjutnya ada cross, di situ untuk menghubungkan 4 percabangan pipa, dan juga terakhir ada reducer, yaitu untuk menghubungkan 2 jenis diameter pipa yang berbeda. Jadi ada diameter pipa yang lebih besar digabungkan dengan diameter pipa yang lebih kecil. Nah, setelah kita mengetahui mengenai sistem instalasi plumbing dan juga komponen-komponennya, menuju ke bagian utama kita akan belajar untuk menghitung volume pekerjaan dari instalasi air. Nah, di sini untuk contohnya adalah perencanaan pipa air bersih. Jadi, yang pertama kita hitung merupakan panjang pipa. Di situ diberi keterangan bahwa pipa yang digunakan adalah pipa PVC diameter 3/4 inch. Nah, dalam AHSP diterangkan bahwa pada volume pekerjaan plumbing untuk pipa menggunakan satuan panjang. Jadi kita cari keseluruhan panjang pipa. Nah, yang pertama kita bisa membagi ke dalam berbagai segmen. Misalnya, yang pertama ini ada segmen 1 di sini, lalu segmen 2 di sini, segmen 3 di sini, segmen 4 di sini, dan segmen 5 yang kecil ini mengarah ke kitchen sink. Nah, kita bisa mencari tahu panjang dari masing-masing segmen itu baik melalui file AutoCAD yang ada ataupun bisa juga dari gambar cetak yang sudah berskala. Jadi kita ukur sesuai dengan skala yang ada. Selanjutnya mencari panjang vertikal. Nah, untuk ketentuan tinggi dari dasar ke titik layan atau alat saniter sebenarnya tidak ditentukan secara baku di SNI, akan tetapi mengikuti kenyamanan yang ada. Jadi didapat untuk tinggi vertikalnya adalah 1,8 meter. Jadi untuk total kebutuhan pipa itu nanti dijumlahkan antara hasil perhitungan panjang horizontal dan juga panjang vertikal. Nah, selanjutnya setelah menghitung panjang pipa, kita lanjut ke menghitung fitting pipa. Nah, di gambar tersebut bisa kita lihat untuk fitting pipa atau sambungan pipanya kebanyakan menggunakan elbow 90 derajat ya. Jadi seperti pada yang sudah saya beri tanda panah hijau itu menandakan elbow 90 derajat, dan pada tanda panah biru dia menandakan T. Nah, untuk elbow 90 derajat perlu diingat juga pada bagian yang terdapat alat saniter dia ada 2 ya, jadi di bawah dan juga di atas. Jadi bisa kita hitung untuk elbow 90 derajat itu ada pada bagian sini 1, bagian sini 2, bagian sini 1, dan bagian sini
ada 2, jadi didapatkan 6 buah. Dan juga untuk T-nya di sini 1 buah. Untuk peralatan saniter di sini menggunakan satuan buah karena di dalam ASP untuk pekerjaannya sudah dihitung dalam satu set tiap peralatan saniter. Nah, di situ ada pompa air 1 buah, lalu ada shower 1 buah. Sini ada kloset duduk 1 buah, selanjutnya ada full drain 1 buah, dan ada kitchen sink 1 buah. Jadi untuk perhitungannya seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.